Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Gimana nih? Udah nonton dari part 1 sampai part 6? Kali ini Indah mau ngebahas tentang tips umroh nyaman. Nah, di part 7 kali ini Indah ngebahas tentang gimana sih caranya kita bisa melaksanakan atau menunaikan umroh dengan nyaman. Dan tentunya salah satu di antara seluruh tips yang ada di dunia ini ya, yang berkaitan dengan gimana sih caranya umroh nyaman. Yang pertama itu pastinya ya, itu persiapkan niat dan hati yang sangat ikhlas dan tulus bahwa kesana itu untuk memenuhi panggilan Allah gitu ya, untuk memenuhi undangan Allah, sehingga apapun yang terjadi ketika nanti sebelum berangkat, kemudian pas berangkat, pas kondisi melaksanakan ibadah dan sebagainya, hati kita menerima dan ridho atas ketetapan dan takdir Allah gitu ya. Itu yang paling utama banget. Tapi ada beberapa hal yang bisa teman-teman jadikan tips nih agar teman-teman bisa umroh dengan nyaman. Apa saja? Yuk kita simak. Nah, salah satu di antara yang sudah Indah rangkum di sini ada 5 tips ya. Yang pertama pastinya persiapkan waktu untuk ibadah umroh yang nyaman. Nah, kapan sih teman-teman bisa umroh dengan nyaman? Ada bulan-bulan tertentukah gitu ya, atau ada bulan yang bisa teman-teman pilih. Nah, jadi pastinya ya, kalau seandainya niat kita sudah ikhlas, niat kita sudah ridho untuk memenuhi panggilan Allah, apapun yang akan terjadi nantinya, insya Allah akan sangat kita terima dengan ikhlas. Namun gimana caranya nih bisa hati kita tuh bisa frekuensi imannya tuh bener-bener di posisi yang lurus gitu ya bahasanya. Jadi kita bisa nemu antara panggilan Allah dengan hati yang ridho gitu. Nah, jadi kita riset dulu nih waktu yang terbaik kapan umrohnya. Apakah misalkan teman-teman di waktu dingin ataukah di waktu musim panas? Karena ada orang-orang yang nggak cocok dengan cuaca dingin, cuaca yang minus berapa derajat misalkan gitu kan, atau ada juga orang-orang yang kurang nyaman dengan cuaca yang sampai 40 atau 45 derajat gitu kan. Nah, ini harus betul-betul searching dulu teman-teman, apakah nanti enaknya nanti abis musim haji langsung aja nih misalkan gitu. Karena kalau abis musim haji itu biasanya orang-orang misalkan pada kosong, atau misalkan banyak orang-orang yang sama-sama juga berangkat umroh dari berbagai dunia juga gitu. Karena kemarin ada yang mau umroh tapi kepending karena musim haji seperti itu. Tapi ada juga yang orang-orang memilih di waktu-waktu biasanya tuh di waktu 3 bulan setelah musim haji gitu kan. Atau kalau seandainya musim hajinya itu bulan Juni seperti ini, Juli, jadi nanti biasanya memilihnya di bulan Oktober, November, Desember, dan itu biasanya masuk kepada high season ya. Jadi banyak banget peminatnya dan harga-harga umrohnya juga di berbagai travel biasanya kayak naik gitu, karena hotel-hotelnya naik, kemudian pesawat naik dan sebagainya gitu. Nah, tapi karena teman-teman nyaman misalkan di waktu tersebut nyaman sesuai waktu teman-teman, misalkan liburan anak-anak, kalian liburan keluarga, orang-orang di keluarga juga misalkan yang kantor pada libur dan sebagainya, jadi teman-teman bisa melaksanakan itu di akhir tahun. Tapi biasanya akhir tahun itu ramai banget. Nah, kalau seandainya teman-teman pengen yang lebih nyaman lagi, biasanya awal-awal tahun gitu ya. Karena awal-awal tahun itu musim-musim yang dimana nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin gitu. Tapi kalau mau menuju ke pertengahan tahun itu peralihan dari musim dingin banget mau ke musim panas seperti itu ya. Nah, itu ya, persiapkan waktu untuk ibadah umroh nih teman-teman. Nah, untuk menghindari umroh jadi di puncak musim panas dan puncak musim dingin, teman-teman riset di tahun itu kira-kira cuaca di Arab Saudi itu berapa derajat gitu. Kemudian nanti tanya-tanya juga ke travelnya, sharing-sharing dengan marketingnya gitu kan, atau sharing-sharing dengan berbagai orang-orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah umroh seperti itu ya. Oke, yang kedua adalah memilih agent travel yang tepat. Seperti yang sudah kita bahas,
di video sebelum ini. Jadi harus betul-betul memilih travel yang terpercaya ya. Ada 10 tips, teman-teman nanti nonton video yang sebelumnya part 6. Jadi kalau seandainya kita umroh dengan agent travel yang terpercaya, jadi insya Allah ibadahnya juga nyaman, jadi kita nggak was-was, kemudian juga kita nggak khawatir takutnya misalkan nanti jadi nggak ya berangkat dan sebagainya. Jadi itu hal yang memang membuat hati kita juga nyaman gitu kan. Kalau seandainya misalkan ternyata agent travel yang kita daftar itu ternyata malah penipu dan sebagainya, ya jadi kita was-was, jadinya kita pengen cancel atau bahkan kita pengen ganti travel dan pengen refund uang yang sudah pernah kita daftarkan ke travel tadi. Nah, tapi kalau seandainya sudah bayar lunas, kemudian sudah isu tiket, kemudian visanya juga sudah ada, kemudian hotelnya betul-betul sudah terbooking dan sebagainya gitu ya, sudah dimasukkan ke grup untuk kapan keberangkatan, sudah manasik dan sebagainya, maka insya Allah teman-teman bisa berangkat seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah persiapan dokumen dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk ibadah umroh. Itu masuk ke part 5 ya. Indah ngebahas tentang syarat-syarat dokumen ya, seperti kartu tanda penduduk, kemudian KK, vaksin, meningitis, nanti disesuaikan aja dengan waktunya. Apakah misalkan tahun 2024 ini pasca haji, tahun 1446 Hijriah ini vaksin meningitis diberlakukan gitu kan, ataukah tidak. Kalau tidak perlu berarti teman-teman tidak perlu vaksin meningitis. Kemudian biasanya diminta vaksin COVID ya, 2 kali vaksin biasanya seperti itu gitu kan. Kemudian nanti tergantung travelnya, mereka meminta dokumen apa saja yang harus disediakan seperti itu. Kemudian juga dokumen-dokumen yang lainnya teman-teman harus pastikan sebelum teman-teman berangkat, visa itu sudah teman-teman pegang, atau nanti dari customer service di travelnya itu memberikan kepada kita lembaran visa atau bukti screenshot visa punya kita bahwa visa kita sudah terbit seperti itu ya. Kemudian juga tiketnya, isu tiketnya ya, kapan keberangkatannya, jam berapa nanti kumpul di bandaranya, kemudian juga perlengkapan apa saja yang harus dibawa dan sebagainya. Itu harus betul-betul teman-teman persiapkan, jangan sampai nanti ada yang tertinggal. Teman-teman yang laki-laki misalkan kain ihramnya tertinggal, padahal nanti langsung landing di Jeddah dan sebagainya, itu harus betul-betul diperhatikan banget ya. Maka dari itu harus ikutan manasik gitu ya, biar insya Allah perjalanan ibadah umrohnya nyaman. Nah, yang keempat adalah perjalani seluk-beluk informasi dan tata cara umroh. Nah, ini biasanya sebelum teman-teman daftar atau setelah teman-teman daftar, nanti teman-teman langsung pelajari, nonton YouTube, kemudian juga baca buku panduan umroh, kemudian baca tata cara pelaksanaan ibadah umroh, ada doa-doa gitu ya. Kemudian juga ada panduan-panduan nanti kalau ziarah ke Makkah dan Madinah tuh apa saja yang harus dilakukan, kemudian tempat-tempat mustajab dan sebagainya. Itu juga bisa teman-teman dapatkan nanti ketika teman-teman manasik. Jadi sebisa mungkin ketika ada acara manasik, teman-teman jangan sampai teman-teman izin, jangan sampai teman-teman gak hadir. Nah, jadi di manasik inilah yang nantinya teman-teman akan mendapatkan banyak sekali ilmu, kemudian bisa sharing dan kenalan dengan berbagai jamaah yang lain, kemudian bisa kenalan sama ustadznya, pembimbingnya dan sebagainya. Dan itu bisa lebih merekatkan nilai-nilai ukhuwah dan keberjamahan ketika teman-teman nanti akan melaksanakan ibadah umroh seperti itu ya. Dicek juga nih umroh itu apa, hikmahnya apa, kemudian rukun umrohnya seperti apa. Jadi nanti teman-teman tuh nggak was-was ketika teman-teman melaksanakan ibadah gitu ya. Wah, kira-kira batal nggak ya nanti aku umrohnya gitu kan, kira-kira nanti rukunnya tuh ada yang terlewat atau tidak. Kalau rukunnya terlewat, apakah aku kena denda atau tidak. Itu betul-betul harus banget diperhatikan ya. Tata cara umroh, kemudian tata cara bagaimana pakai kain ihram untuk laki-laki. Kalau perempuan misalkan tidak apa yang dilarang, larangan-larangan ihramnya. Kemudian kalau seandainya misalkan mereka kita suami istri, nanti apa saja yang dilarang, apa saja yang diperbolehkan ketika sedang melaksanakan ibadah umroh gitu ya. Karena harus betul-betul hati-hati banget ya teman-teman ketika teman-teman itu sedang melaksanakan ibadah umroh. Jangan sampai teman-teman nanti malah melanggar larangan ihramnya, yang akhirnya nanti mengakibatkan teman-teman didenda,
badam gitu ya, menyembelih berapa ekor kambing ya disesuaikan dengan besarnya larangan yang teman-teman langgar seperti itu. Dan kelima adalah persiapan rohani dan jasmani. Jadi teman-teman kuatkan mental, kuatkan hati, kuatkan pikiran, semangat, fisik. Dari mulai sekarang teman-teman latihan lari, latihan berjalan ke masjid, keliling-keliling komplek misalkan, atau misalkan ke masjid yang biasanya itu pakai motor, teman-teman coba jalan kaki. Kalau ke pasar biasanya pakai motor, teman-teman silahkan coba untuk jalan kaki juga. Kemudian ya kalau seandainya mau bareng anak-anak umrohnya, ajakin anak-anak untuk jalan lari pagi minimal 15 menitan atau 30 menitan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jadi jangan dipaksakan, tapi teman-teman niatkan untuk betul-betul ya Allah, agar nanti saya lebih mudah untuk melangkahkan kaki kita di Masjidil Haram, untuk senantiasa terus beribadah, sholat berjamaah di Masjidil Haram setiap waktu ketika kita di sana, seperti itu ya. Itu saja yang bisa Indah sampaikan. See you next time. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.